saya tidak sangka Ustaz, kenapa bisa begitu? Waktu masih pacaran dulu baik betul Ustaz, sopan. Sekarang la haula wala quwata illa billah Ustaz. Sabar, mau di apa? Yang jadi masalah, kita sudah hidup di asrama, rumah kecil, gaji seadanya, fasilitas tidak bagus, bertengkar tiap hari. Kapan kau bahagia? Kalau kamu rumahmu kecil, gajimu seadanya, tapi kau bahagia, kau saling menghormati, kau lihat orang kaya, kamu masih bisa bilang, kau kaya tapi kau tidak bahagia. Saya miskin tapi saya bahagia dalam rumah tangga. Yang kita heran ini polisi bertengkar, hamil lagi. Sabar ibu. Tapi gaji saya, gaji suami saya Ustaz, ada apa adanya sedikit Ustaz. Ya siapa suruh kau terima lamarannya? Adik-adik polisi, dengar ini. Kamu keliru kalau mau kaya jadi anggota polisi. Keliru, mesti kau jadi pengusaha. Tapi yakini kamu tidak akan miskin dengan pekerjaanmu polisi. Yang kita takuti kan miskin. Ibu-ibu, sabar dengan gajinya suamimu. Tapi suamiku jelek Ustaz, ya jodohmu. Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah tahu kalau suamimu gagah, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Waqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ibu Bupati yang saya hormati, ayat ini sudah lebih 1400 tahun selalu dibaca. Kalau di kantor bupati ada perintah yang harus dibaca tiap pekan, pasti perintah itu penting. Ayat ini sudah 1400 tahun yang lalu, tiap Jumat dibacakan khatib di mimbar, pasti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Kapolres. Lihat mukanya Pak Imban, doakan Bapak Pak. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. You mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah, kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Sesungguhnya ayat ini Allah ingin sampaikan Jumat-Jumat. Saat hati-hati, kamu ngaku Islam tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan sako narkoba. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Satu di antaranya
menerima serangan fajar ketika pilkada. Jadi yang terima uang-uang pemilu yang lalu hati-hati. Yang sudah terlanjur makan uang haram, kata Nabi, hanya dua jalan keluarnya. Satu, kembalikan uangnya caleg. Jangan ketawa, saya serius ini Bu. Yang kedua, hanya api neraka yang bisa mencucinya. Dengar ini ibu-ibu Bayangkari. Bapak-bapak kan tidak nyoblos, paling jadi tim sukses. Tunggu dulu, kita bikin kesepakatan dulu. Ini gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Gaspol. Ya, jangan memang marah, jangan memang marah. Nah, ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ibu-ibu ini sampaikan kepada tetangga. Kalau ibu terima serangan fajar 300.000, kaya tidak? Kaya tidak? Tidak. Bapak-bapak terima uang 300.000, menolak 300.000, miskin tidak? Tidak juga miskin, tidak juga kaya. Namun yang pasti ketika kau terima 300.000, itu menentukan, artinya kau tutup masa depannya anakmu untuk jadi pejabat. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi pejabat. Serangan fajar bisa membuat mati dalam keadaan kafir. Apalagi memotong dana pengamanan. Aduh, ada brimob di sini, brigade. Masya Allah. Laporan di kantor, dana pengamanan 100.000, sampai di lapangan 25.000. Allah karim. Kalau begini kejadiannya Pak, pantas anak susah dinasihati. Kenapa? Uang haram dibawa pulang. Kalau ini kita lakukan, pantas istri tidak mau mendengar. Kenapa? Uang haram dia makan. Apalagi yang bisa membuat kita mati kafir, makan uang haram. Kau melanggar. Kondalia ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Nah, mana STNK kamu? Mana SIM? Lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang saya? STNK ada, SIM ada. Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilkada. Hati-hati, jelang pilkada itu politisi langsung pura-pura alim, pakai serban, pakai gamis, keluar masuk masjid. Coba ini menjelang pilcaleg, pasti caleg para datang. Karena sudah terpilih, hilang lagi mereka. Banyak begitu di sini. Banyak begitu di sini. Nah, salah sampean, kenapa pilih?
Jangan Islam seperti itu. Jangan Islam tipu-tipu. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Ketika Bapak Ibu mendapati undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, panas, lebih baik kau tidur, tidak usah kau datang. Alhamdulillah, bapak-bapak karena takut sama Kapolres bisa hadir di tempat ini. Ya. Setelah sampai di sini, apakah setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP saat saya ceramah sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana Bapak mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Bagaimana Ibu mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Maka ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa bapaknya senang? Simpan dulu HP Bu, simpan dulu ya, bisa. Simpan dulu HP-nya ya, bisa. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Pak, Bu, kalau majelis ulama bikin tabligh akbar, biasa itu. Kenapa? Memang kerjanya. Kalau masjid bikin pengajian, biasa itu, memang seharusnya. Tapi kalau Polres bikin tabligh akbar, itu baru luar biasa. Masya Allah. Saya yakinin Pak Kapolres orang baik. Saya itu kalau mau diundang ceramah Pak, biasanya ngantri. Ini baru beberapa hari. Karena saya lihat fotonya, cakep ini Bapak ini. Biasanya kalau cakep hatinya juga bersih. Nggak percaya tanya Ibu Kapolres. Masya Allah. Ini dadakan acara ini Pak. Saya sebenarnya sebentar malam ada acara di Blora. Tadi pagi saya di kantor BPK. Nah, mampir dulu ke sini. Saya senang sekali kalau diundang polisi. Kenapa? Karena polisi bisa memperlancar dakwah saya. Mana bisa saya ceramah kalau tidak keluar surah izin? Saya pergi ceramah, macet jalan, dilihat sama polisi. Ustaz dasar. Alhamdulillah. Maka ulama jangan musuhi polisi. Polisi jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa yang bungkus kamu? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, kita sama-sama jaga Republik Indonesia. Wa khalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa, Ibu Bupati dan Bapak Ibu Forkopimda serta alim ulama yang insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum merdeka, apa masalah kita? Mau merdeka. Ketika mau merdeka pada saat itu, darah
jiwa sekalipun kita pertaruhkan. Harta tidak ada artinya, yang penting kita bisa merdeka. Alhamdulillah kita sudah merdeka. Apakah setelah selesai merdeka selesai masalah? Tidak, tambah lagi masalah. Pesan pertama pengajian ini, tidak ada satupun manusia yang lepas dari masalah. Mana ada manusia tidak ada masalahnya? Dulu pegawai, coba kita lihat, mahasiswa apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Tidak, mau jadi kerja. Sudah kerja selesai masalahnya? Tidak, mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai masalahnya? Tidak, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak, mau jadi wali kota, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya, mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya, ditangkap KPK. Iya kan, nggak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Semua punya masalah. Pak Kapolres sebelum jadi Kapolres apa masalahnya? Kompol Wakapolres. Sudah itu mau jadi Kapolres. Sudah Kapolres mau lagi sekolah. Selama Kapolres kumpul uang supaya bisa sekolah. Sudah sekolah selesai masalahnya, kumpul lagi uang supaya bisa jadi kombes. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Ini di depan saya nih. Muka-muka penuh masalah saya lihat juga ini, Pak. Mana ada tidak ada masalahnya? Ibu Bupati banyak masalahnya. Beliau mengeluh sekarang, kadang-kala disusahin partainya, Pak. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Adik-adik polisi, saya lihat kamu banyak semua masalahmu, deh. Apa masalahmu? Takut sama istrimu? Bah, di kantor dimarah-marahi sama komandan. Siap sana komandan, siap sana komandan, siap sana komandan. Di warung kopi belum duduk sudah ada tagihan. Kita masuk rumah makan, orang semua sinis lihat kita. Pasti mau ditraktir, pasti mau ditraktir. Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istri. Memang kamu bodoh, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia Kapolres. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Semua kita masalah. Maka alhamdulillah Allah tidaklah berkata, Pak Kapolres kalau mau jadi kombes kau kaya dulu. Dah saat kalau ada masalahmu kau jadi bupati dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Itu aja rumusnya 2. Sabar, sholat. Sudah memenuhi syarat untuk sekolah, sudah memenuhi syarat untuk dapat jabatan, tidak dapat, sabar. Allah tahu bukan di situ saatnya kau yang terbaik. Bapak tahu enggak? Saya, Pak, itu tamat SMA, daftar akabri zaman itu namanya. Tes saya Jalan Garuda, Makassar, depan kantor Pertamina. Tes fisik, Bu, enggak lulus. Kenapa? Ceper. Makanya kalau saya lihat polisi yang agak beda-beda tipis tinggi saya bilang ada masalah ini. Kok bisa lulus? Saya enggak lulus waktu itu, Pak. Kawan saya lulus, Pak. Lulus itu kawan saya. Sekarang dia pangkatnya kompol reserse di Sulawesi Barat. Dia pakai baret merah. Saya lulus tidak, tapi saya jadi ustadz pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai,
Mulai baret merah sampai baret hitam, kucaramai kau semua. Andai saja saya lulus jadi polisi waktu itu, saya tidak sampai di tempat ini. Allah kasih yang terbaik. Ibu Bupati, 2014 yang lalu saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon, Bu. Menang? Tidak. Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Allah tahu dah saat kau tidak usah jadi wali kota. Andai saja saya menang waktu itu, sampai sekarang mungkin saya masih hormat-hormat. Datang Kapolres Tabes hormat, siap komandan. Datang Pak Dandim, siap. Datang Kapolda, siap. Datang Gubernur, siap Gubernur. Karena saya jadi ustadz, mereka yang siap. Iya, Pak. Maka adik-adikku sekalian, jangan kau pernah sangka buruk dalam hidupmu ini. Kalau kau sudah selayaknya sekolah, sudah daftar baik-baik, tanpa nyogok, tanpa cari-cari jalan pintu. Kau tahu dah semua itu, Tapi kau lakukan dengan sebaik-baiknya. Kamu tidak lulus dan tidak dapat apa yang kau mau. Sangka baik kepada Allah. Sangka baik. Sabar. Istrimu suka ngomel, sabar. Sudah mau apa, itu jodohmu. Saya tidak sangka Ustadz, kenapa bisa begitu. Waktu masih pacaran dulu baik betul Ustadz, sopan. Sekarang la haula wala quwata illa billah Ustadz. Sabar, mau di apa? Yang jadi masalah, kita sudah hidup di asrama, rumah kecil, gaji seadanya, fasilitas tidak bagus, bertengkar tiap hari. Kapan kau bahagia? Kalau kamu rumahmu kecil, gajimu seadanya, tapi kau bahagia, kau saling menghormati, kau lihat orang kaya, kamu masih bisa bilang, kau kaya tapi kau tidak bahagia. Saya miskin tapi saya bahagia dalam rumah tangga. Yang kita heran ini polisi bertengkar, hamil lagi. Sabar Ibu. Tapi gaji saya, gaji suami saya Ustaz, ada apa adanya, sedikit Ustaz. Ya siapa suruh kau terima lamarannya? Adik-adik polisi, dengar ini. Kamu keliru kalau mau kaya jadi anggota polisi. Keliru, mesti kau jadi pengusaha. Tapi yakini kamu tidak akan miskin dengan pekerjaanmu polisi. Yang kita takuti kan miskin. Ibu-ibu, sabar dengan gajinya suamimu. Tapi suamiku jelek Ustaz, ya jodohmu. Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah tahu kalau suamimu gagah, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Ya. Jadi resep pertama, sabar. Tidak ada sudah kalah ini ilmu sabar. Sabar. Bagaimana aplikasinya sabar? Istri bertengkar, marah. Bapak balik kanan, sambil jalan ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi jangan dilihat dia. Jangan istri ngomel-ngomel ke innalillahi wa inna. Oh, tambah ngamuk dia. Kau doakan saya mati. Ibu juga jangan suka ngomel. Mana bisa betah suami kalau ibu suka ngomel. Ibu, tahu ndak ini suamimu? Kau coba lihat itu suamimu, muka-muka kasihan. Coba lihat itu suami. Ibu, dengar saya ibu. Bu, itu rezekinya suamimu.
tergantung ketenangan jiwanya. Kalau dia pergi kerja tenang jiwanya, dia kreatif cari uang. Tapi kalau kau ngomel aja kerjanya, mau pergi cari nafkah, dia bilang enggak usah, daripada ngomel lagi, balik lagi dia. Sampai di kantor polisi, baru 1 jam kau sudah telepon, di mana kau, di mana kau? Jangan ribut ibu, ada anggota di sini. Apa di kantor, coba video call. Kasihan juga. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya. Cerita. Dia bilang, teman saya yang polisi, sebenarnya kami tidak takut sama istri Ustaz. Cuma ini istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Hei, Bu, kalau mau mudah rezekinya suamimu, buat hatinya tenang.